Misalnya beritahu kesalahanku dan apa yang harus aku lakukan. Dewa Yutu, aku memohon kepadamu, ucap Kyo Jingjing. Baiklah, ucap Yutu. Mereka pun memulai latihan dengan bermain di mode rank. Yutu memberitahu Kyo Jingjing item-item yang cocok untuk hero yang digunakannya. Kali ini Kyo Jingjing memakai hero yang bernama Wang Shaojong karena hero Cwenji kali ini dibanned oleh lawan, hero yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Kau pakai Wang Shaojong saja, ucap Sai Liang. Pakai Wang Shaojong? Aku tidak bisa. Aku tidak pernah memakainya, ucap Kyo Jingjing. Saat timmu bertarung, kemungkinan besar pakai mode ban pick. Belum tentu kau bisa memakai Cwenji. Wang Shaojong bagus untuk pemain pemula. Kemudian ubah summermu menjadi flicker, ucap Yutu. Pertandingan kali ini pun kembali dimenangkan oleh tim Yutu dan Kyo Jingjing. Akhirnya musuh yang kubunuh lebih banyak daripada jumlahku terbunuh, ucap Kyo Jingjing. Saat pertandingan berikutnya, kali ini musuh juga menggunakan hero Wang Shaojong, hero yang sama yang digunakan Kyo Jingjing. Kenapa tim lawan juga ada Wang Shaojong? Rasanya lebih seram. Pertandingan kali ini juga dimenangkan oleh tim Yutu dan Kyo Jingjing. Di sini Yutu kembali menjadi pahlawan kemenangan dengan mendapatkan 19 kill, 5 mati dan 2 assist dan mendapatkan gelar MVP. Sedangkan Kyo Jingjing menjadi beban tim dengan jumlah kematian lebih banyak dibanding kill. Tim lawan yang memakai hero Wang Shaojong, hero yang sama yang digunakan Kyo Jingjing, mendapatkan gelar MVP di timnya. Kyo Jingjing pun menambahkan orang tersebut ke dalam daftar temannya. Di malam hari, di sela-sela kesibukannya sebagai aktris terkenal, Kyo Jingjing melihat cara musuhnya membunuhnya dan juga cara Yutu membunuh lawannya. Di pagi hari, Kyo Jingjing terus berlatih dan meniru cara musuh bermain, dan akhirnya dia pun bisa memainkan hero Wang Shaojong. Seperti biasa di malam hari mereka kembali bermain bersama. Minhua, kau boleh juga, ucap Sai Liang. Bukankah aku lebih baik dari hari kemarin? Jawab Kyo Jingjing. Kau sudah bermain dengan sangat baik, ucap Sai Liang. Seharian ini aku terus berlatih, ucap Kyo Jingjing. Di area mid lane, Kyo Jingjing yang menggunakan hero Wang Shaojong bersembunyi di rerumputan dan melihat 3 hero lawan di depannya. Kyo Jingjing menggunakan skill 2-nya lalu menggunakan ultimate-nya, dan Kyo Jingjing pun berhasil mendapatkan triple kill. Hebat, Nona, kau hebat sekali. Namun Yutu juga lumayan hebat, dia memberikan killnya, ucap Sai Liang. Kyo Jingjing pun kembali melihat rekaman pertandingan sebelumnya. Dia benar-benar memberikan aku killnya, ucap Kyo Jingjing. Kyo Jingjing pun mengirim pesan kepada Yutu. Kau sengaja membiarkanku mendapatkan triple kill? Tanya Kyo Jingjing. Ekonomiku sudah cukup, lebih baik killnya untukmu saja, balas Yutu. Kyo Jingjing pun mengubah username profilnya di Weibo dengan nama yang digunakan dalam game Honor of Kings, Shao Kesei Minhua. Kakling menanyakan keberadaan Kyo Jingjing kepada Dandan, yaitu rekan kerja mereka. 2 hari ini Kyo Jingjing tidak datang ke kantor untuk latihan, ucap Dandan. Kakling pun mencari Kyo Jingjing ke rumahnya dan menemukan Kyo Jingjing yang sedang berlatih sendirian di rumah, ucap Kakling. Kakling pun kagum melihat kemampuan Kyo Jingjing yang sudah berani bermain solo rank sendirian. Aku sedang solo rank, ucap Kyo Jingjing. Solo rank? Sekarang kau sudah hebat ya, balas Kakling. Dan Kyo Jingjing pun berhasil memenangkan pertandingan dan mendapatkan gelar MVP. Luar biasa, ucap Kakling. Gua, yaitu suami dari Kakling, belum pernah melatihmu menggunakan karakter ini. Kau melatihnya sendiri? Tanya Kakling. Sebenarnya aku minta tolong seorang pemain hebat untuk mengajariku, ucap Kyo Jingjing. Apakah dia bisa dipercaya? Tanya Kakling. Tenang saja, dia sama sekali tidak tahu siapa aku, jawab Kyo Jingjing. Lalu bagaimana cara mengajarimu main? Tanya Kakling. Lewat mikrofon, dia memberitahu cara menggunakan jurus-jurusnya. Bagaimana aku harus bergerak, apa yang harus kulakukan, jawab Kyo Jingjing. Yang mana orangnya? Tanya Kakling. Kau bisa lihat di daftar teman di dalam gameku, namanya Yutu Douyu, jawab Kyo Jingjing.
Persentase kemenangannya mencapai 93%. Qiao Jingjing melihat histori pertandingan Yutu, di mana Yutu setiap hari bermain game. Lalu ia pun mengirim pesan kepada Yutu, "Dewa Yu, kau menghabiskan liburanmu dengan bermain game di rumah ya?" tanya Qiao Jingjing. Qiao Jingjing pun penasaran dengan pekerjaan Yutu yang sebenarnya. Ia pun menanyakan pekerjaan Yutu ke Pei Pei, yaitu sahabat Qiao Jingjing. "Apa pekerjaan Yutu?" tanya Qiao Jingjing. "Yutu sepertinya bekerja di institusi penelitian antariksa di Shanghai," jawab Pei Pei. Lalu Pei Pei mengirim tangkapan layar percakapan grup SMA mereka. "Yutu, waktu itu aku membeli alat pembersih udara di institusimu yang diposting di momen WeChat. Kemudian tiba-tiba rusak. Namun tidak ada yang menjawab telepon ketika aku ingin memperbaikinya. Apakah kau bisa menanyakannya?" tulis salah satu teman kelas Yutu di grup SMA. "Barusan aku sudah menghubungi mereka. Mereka bilang besok malam akan datang memperbaikinya. Ini digunakan untuk kamar anak-anak. Bisakah kau meminta mereka datang memperbaikinya lebih awal?" Yutu pun berinisiatif untuk pergi memperbaikinya sendiri. "Bukankah rumahmu di daerah Minhang? Aku bisa langsung memeriksanya ke sana," ucap Yutu. Qiao Jingjing kembali mengingat masa lalu di SMA. Yutu yang bercita-cita terbang ke bulan. "Aku akan menaklukkan Mars. Dari bulan, satelit itu akan terbang keluar galaksi," ucap Yutu. Ternyata dia tidak menyerah atas mimpinya, ucap Qiao Jingjing yang mengingat masa lalu itu. Perusahaan alat pembersih udara bekerja sama dengan pusat penelitian antariksa, tempat Yutu bekerja. Qiao Jingjing pun memanfaatkan situasi ini untuk mengajak Yutu ke rumahnya untuk bertemu. Dengan alasan alat pembersih udara miliknya rusak. "Polusi udara di Shanghai saat ini terlalu parah. Bagaimana dengan kota kalian?" ucap Qiao Jingjing. "Kebetulan sekali aku dan Yutu juga tinggal di Shanghai," ucap Sei Liang. "Kalau begitu, pembersih udara merek apa yang kalian gunakan?" "Kami membeli sebuah pembersih udara merek Yutu. Namun baru dipakai beberapa hari, benda ini sudah rusak," ucap Qiao Jingjing. "Yutu, bukankah itu barang produksi kalian?" ucap Sei Liang. "Itu adalah produk kerjasama laboratorium kami dengan pihak lain," ucap Yutu. "Yutu, bisakah kamu membantu Minhua?" ucap Sei Liang. Yutu sempat menolak, tetapi dengan usaha Qiao Jingjing dan dibantu teman Yutu, akhirnya Yutu pun memutuskan untuk pergi memperbaiki alat pembersih udara milik Qiao Jingjing. "Aku akan memeriksanya ke sana. Kirim alamatmu kepadaku," ucap Yutu. Yutu pun bergegas pergi ke rumah Qiao Jingjing. Qiao Jingjing yang baru saja memesan alat pembersih udara berencana untuk merusaknya. "Xiaozu, tolong buka kotak pembungkus pembersih udara baru ini. Aku ingin merusak pembersih udaranya," ucap Qiao Jingjing. Yutu pun sudah tiba di stasiun, di mana stasiun tersebut terpampang banyak iklan foto Qiao Jingjing. Yutu pun sudah sampai di halaman tempat tinggal Qiao Jingjing dan bertemu dengan asisten Qiao Jingjing yang bernama Xiaoze. "Minhua," ucap Yutu. Bukan aku. Aku asistennya. Dia memintaku turun menjemputmu," ucap Xiaozu. "Asisten?" ucap Yutu yang kebingungan. Xiaozu pun mengantar Yutu untuk bertemu dengan Minhua yang sebenarnya adalah Qiao Jingjing. "Jingjing, kenapa kau sendirian?" ucap Xiaozu. Qiao Jingjing dan Yutu pun kembali bertemu setelah 10 tahun lamanya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. Aku khawatir akan ada orang yang menganggapku terlalu sombong. Jadi aku turun untuk menyapanya, ucap Qiao Jingjing. "Lama tidak bertemu," ucap Yutu. "Lama tidak bertemu, sudah 10 tahun, balas Qiao Jingjing. "Ayo periksa alat pembersih udaramu," ucap Yutu. "Aku di rumah terus beberapa hari ini dan tidak keluar sama sekali. Kepalaku agak pusing. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di luar sebentar?"
Qiao Jingjing pun mengakui bahwa alat pembersih udaranya berfungsi dengan baik. Dia hanya memakai alasan tersebut supaya bisa bertemu dengannya. Sebenarnya aku tidak tega merusak alat pembersih udara yang seimut itu. Jadi terus terang benda itu berfungsi dengan baik, ucap Qiao Jingjing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna